Apa sih alasannya Universitas Muhammadiyah Jambi ini mendirikan program studi kehutanan gitu? Oke, terima kasih Bu Lisa. Ya. Sebagian jawabannya sudah dijelaskan oleh Bu Lisa sebenarnya. Sudah jelas iya. ya. Tapi saya tambahkan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa lagi dalam acara podcast Suara UM Jambi, siaran udara Universitas Muhammadiyah Jambi. Hai generasi milenial dan mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jambi, apa kabarnya hari ini? Tentu baik dan sehat-sehat selalu ya. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Nah, di sebelah saya sudah ada seseorang yang ganteng, kece, lagi smart gitu ya, yaitu Ketua Program Studi Kehutanan Universitas Muhammadiyah Jambi. Nah, dengan Bapak Hendra Kurniawan S.Hud M.Hud. Ya, apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik Bu Lisa. Alhamdulillah, luar biasa ya Pak ya. Hari ini pakai batik dengan corak merah marun begitu. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang program studi kehutanan. Yang mana kita tahu bahwa di Indonesia gitu Pak ya, kita mempunyai kawasan hutan yang cukup luas gitu. Nah, dan di Provinsi Jambi tentunya juga memiliki kawasan hutan yang sangat luas pula. Nah, mungkin dari sini Universitas Muhammadiyah Jambi akhirnya membuka sebuah program studi, yaitu program studi kehutanan. Langsung saja ini, daripada kita membuang-buang waktu, kita langsung tanyakan dengan narasumber kita bahwasannya apa sih alasannya Universitas Muhammadiyah Jambi ini mendirikan program studi kehutanan gitu. Oke, terima kasih Bu Lisa. Sebagian jawabannya sudah dijelaskan oleh Bu Lisa sebenarnya. Sudah jelas ya. Tapi saya tambahkan sedikit. Iya. Provinsi Jambi ini memiliki 4 kawasan taman nasional. Satu-satunya provinsi yang memiliki begitu banyak taman nasional. Tidak ada provinsi lain yang memiliki kawasan taman nasional sebanyak di Provinsi Jambi. Kemudian selain kawasan taman nasional, Provinsi Jambi juga memiliki kawasan hutan dengan peruntukan lain seperti kawasan hutan untuk produksi, kemudian kawasan kawasan hutan lindung dan lain sebagainya. Sehingga sumber daya hutan kita sangat luas. Tapi memang kita memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang memahami, mengerti untuk pengelolaan hutan yang lestari. Sehingga dari background itu, dari latar belakang itu, akhirnya Universitas Muhammadiyah Jambi berpikir untuk ikut serta bersumbangsi menciptakan, mendidik, mengajarkan sumber daya manusia yang ada di Provinsi Jambi untuk menjadi SDM yang handal dan memahami berkaitan dengan pengelolaan kehutanan di Provinsi Jambi. Begitu Bu Lisa. Ya. Nah, jadi harapan kita sebagai pendiri dari Prodi Kehutanan UM Jambi inginnya ada SDM yang mumpuni di bidang kehutanan Pak ya. Betul. Nah, kemudian kalau di Universitas Muhammadiyah Jambi sendiri itu Pak, untuk Prodi Kehutanan itu apa saja sih keunggulannya? Oke, baik Bu Lisa. Yang pasti program studi kehutanan ini cukup unik gitu ya, karena sewaktu pendirian program studi kehutanan di Universitas Muhammadiyah Jambi, hanya ada satu universitas yang memiliki program studi kehutanan. Sehingga kalau kita bicara kompetisi, tentunya kompetisinya menjadi lebih kecil gitu ya, dan peluang kerjanya menjadi lebih luas gitu. Nah, sehingga program studi kehutanan ini sangat menarik bagi adik-adik siswa SMA yang sekarang sedang bingung untuk memilih program studi apa atau di universitas mana akan melanjutkan studi, maka program studi kehutanan Universitas Muhammadiyah Jambi menjadi salah satu pilihan terbaik bagi adik-adik sekalian. Kemudian keunggulan lain, kita juga memiliki kurikulum yang sesuai dengan standar nasional dikti gitu. Yang selalu kita evaluasi setiap saat untuk memperbaiki kurikulum, apalagi sekarang sudah ada program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka gitu. Kita menyesuaikan dengan kemajuan tersebut. Kemudian dosen-dosen kita Bu, dosen-dosen dari program studi kehutanan
itu berasal dari universitas-universitas terkemuka di tanah air. Artinya dari sisi kualitas dosen dan pengajaran sangat menjanjikan dan sangat berkualitas. Selain itu, bagi adik-adik yang sempat lewat di depan kampus Universitas Muhammadiyah Jambi, tentunya bisa lihat bagaimana megahnya gedung kampus Universitas Muhammadiyah Jambi. Lantai 6 ya Pak. Lantai 6 lantai ya, ya. Dan tentunya tidak hanya megah kelihatan, tapi tentunya kita dilengkapi oleh fasilitas-fasilitas yang juga sangat menguntungkan dan membanggakan bagi mahasiswa yang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Jambi. Fasilitas perpustakaan, fasilitas laboratorium komputer, laboratorium bahasa, dan laboratorium MIPA dasar. Bahkan kita punya laboratorium khusus untuk pemetaan gitu. Kita baru alhamdulillah dapat bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa unit komputer yang cukup progres gitu ya, cukup maju, cukup update, sehingga cukup layak untuk kita pakai sebagai laboratorium pemetaan. Begitu Bu Lisa. Nah ya, jadi di Universitas Muhammadiyah Jambi itu prodi kehutanannya tuh unik Pak ya. Betul. Kemudian mempunyai fasilitas yang lengkap. Kemudian dosen-dosennya tuh tadi dari tamatan dari luar gitu. Terus tuh saya dapat bocoran bahwasanya masih muda-muda dan masih banyak yang jomblo. Gitu. Jadi bagi generasi milenial tuh kecuali apa lagi Kaprodi ya, Bu, gitu ya. Kecuali Kaprodi ini tidak jomblo lagi. Sudah sold out ya Pak? Sold out. Iya. Nah, jadi bagi kalian generasi milenial di luar sana yang memang masih bingung gitu menentukan pilihan, mungkin di Universitas Muhammadiyah Jambi bisa berkuliah di sini. Nah, kemudian Pak, tadi kan sangat menarik. Nah, jadi latar belakang calon mahasiswa yang bisa masuk ke sini, maksudnya gini, latar belakang misalnya dari jurusan apa saja sih Pak yang bisa masuk ke prodi kehutanan? Oke, baik, menarik nih Bu Lisa, karena mungkin banyak yang berpikir bahwa yang bisa masuk ke program studi kehutanan hanya dari jurusan IPA ya Bu ya. Nah, untuk program studi kehutanan di Universitas Muhammadiyah Jambi, kami membuka diri bagi seluruh adik-adik mahasiswa, adik-adik siswa yang sedang menentukan pilihan untuk berkuliah di mana, dari jurusan IPA atau IPS kami akan terima gitu. Karena di kehutanan kita tidak hanya belajar hal-hal yang berkaitan dengan IPA, Bu. Ada mata kuliah yang terkait dengan sosial. Misalnya ada perhutanan sosial, ada sosiologi kehutanan. Jadi tidak hanya melulu kita bicara tentang IPA. Jadi jangan khawatir bagi adik-adik yang mungkin punya latar belakang dari jurusan IPS. Di program studi kehutanan Universitas Muhammadiyah Jambi kita membuka diri dan menerima juga dari jurusan IPS. Oh gitu. Baik Pak, berarti kan kita tuh secara umum kita menerima bukan hanya dari jurusan IPA saja. Nah jurusan dari IPS, dari bahasa, nah boleh, itu juga bisa. Nah kemudian Pak, kan kita kan kalau memilih sebuah program studi gitu kan. Nah, kita juga melihat apa sih nanti prospek kerja gitu kan. Tentunya adik-adik di sini juga ingin setelah berkuliah nantinya bisa bekerja dan bisa berguna bagi masyarakat luas di luar sana. Nah, jadi apa sih Pak prospek dari lulusan prodi kehutanan Universitas Muhammadiyah Jambi? Nah, baik, tunggu dulu Pak. Nah, sebelum kita dengar jawabannya, nah kita lihat dulu yang satu ini.
Oke, kembali lagi bersama kami di podcast Suara UM Jambi, siaran udara Universitas Muhammadiyah Jambi. Semoga kita masih bisa bersama dan terus semangat. Langsung saja kita simak jawaban dari narasumber kita. Oke, baik Bu Liza. Ini pasti jadi pertanyaan juga bagi adik-adik siswa atau masyarakat umum juga, Bu ya. Iya. Ini program studi kehutanan ini lulusannya akan jadi apa gitu. Bahkan ada yang bertanya juga nih Bu Lisa. Iya. Ini hutan kita sudah mulai habis, kok malah program studi kehutanan berdiri di UM Jambi gitu kan? Nah iya tuh Pak. Pasti banyak yang juga bertanya gitu. Kok kita mendirikan program studi kehutanan dan prospeknya seperti apa? Baik adik-adik sekalian dan semua yang menyaksikan siaran ini, di program studi kehutanan Universitas Muhammadiyah Jambi ada beberapa peluang yang bisa kita dapatkan dengan berkuliah di program studi kehutanan Universitas Muhammadiyah Jambi. Lulusannya bisa saja menjadi pegawai negeri sipil tentunya gitu ya. Yeah. Bisa bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau di Kementerian Riset. Itu sangat dimungkinkan karena kebutuhan SDM-nya juga sangat besar gitu. Kemudian juga bisa menjadi peneliti, Bu Lisa. Kita punya banyak, negara kita punya banyak lembaga-lembaga penelitian yang membahas tentang kehutanan. Misalnya ada di LIPI, Bu. Kemudian Bako Surtanal yang berkaitan dengan survei dan pemetaan. Kemudian bisa juga di Puslitbang Kehutanan atau di Biotrop, atau juga bisa kita jadi peneliti di NGO lokal atau internasional. NGO ini non-government organization atau LSM lah kira-kira gitu, tapi ini berkaitan dengan bidang kehutanan gitu. Nah, NGO ini sekarang juga sangat berkembang pesat karena menjadi mitranya pemerintah untuk juga ikut memberdayakan dan memanfaatkan kawasan hutan untuk kesejahteraan masyarakat gitu. Selain itu bisa juga menjadi dosen tentunya di PTN atau di PTS gitu ya. Atau bisa juga menjadi konsultan atau surveyor. Banyak sekali sekarang pihak-pihak swasta yang ingin memanfaatkan lahan itu butuh konsultan dan surveyor untuk mengembangkan atau membentuk usahanya gitu. Nah, kemudian bisa juga jadi wira swasta dan atau bisa juga bekerja di BUMN, Bu. BUMN bidang kehutanan ini ada Perhutani, ada Inhutani. Jadi banyak sekali peluang-peluang dan prospek kerja untuk lulusan program studi kehutanan. Wah, banyak sekali Pak ya. Jadi generasi milenial tentunya jangan bimbang dan jangan ragu dan jangan khawatir tepatnya Pak ya. Betul. Nah, kemudian Pak, kalau di kehutanan ini gimana sih Pak sistem keperkuliahannya gitu? Apakah kita nanti langsung ke hutan saja gitu kan, jalan-jalan gitu ya, atau bikin tiktokan di sana gitu ya, atau gimana nih Pak sistem perkuliahannya? Di program studi kehutanan ini menariknya nih, adik-adik semua. Jadi kita tidak hanya melulu kuliah tatap muka di ruang kelas atau sekarang perkuliahannya virtual, hanya virtual gitu ya, di ruang kelas. Di program studi kehutanan tentunya akan banyak sekali praktikum. Baik di laboratorium Bu Lisa ataupun langsung di kawasan hutan. Jadi kita memadukan antara perkuliahan di ruang kuliah dan kemudian praktikum. Karena memang di program studi kehutanan tentu sangat dibutuhkan SDM yang memiliki kemampuan mumpuni dan itu harus dilatih dengan praktikum gitu. Ya jadi sangat menarik Pak ya. Jadi bagi yang generasi milenial ini yang berjiwa hobi gitu, nah kerja kuliah di lapangan gitu, nah ini sangat sebuah tantangan gitu ya Pak kalau saya pikir. Nah sebenarnya gimana? Tidak hanya di lapangan, kita punya program peminatan juga silvikultur. Iya. Jadi ada juga mungkin bagi teman-teman atau adik-adik siswa yang tidak terlalu minat ke lapangan, lebih minat di laboratorium. Nah, kalau orang yang peminatannya silvikultur itu akan banyak
bermain di lab. lab. Oh gitu. Jadi kultur jaringan seperti itu Pak. Kayak ya, gitu, Bu. maksudnya? Iya, betul. Oh iya. Baik Pak. Sebenarnya masih banyak nih pertanyaan yang saya kantongin gitu Iya. kan. Tapi waktu juga yang memisahkan kita gitu Pak ya. Nah tapi sebelum kita tutup. Kami minta closing statement dari Bapak dan ajakan untuk berkuliah di Universitas Muhammad Jambi. Oke, baik Bu Lisa. Adik-adik siswa SMA, SMK dan yang sederajat yang masih bingung untuk menentukan pilihan akan berkuliah di mana, kami dari program studi kehutanan Universitas Muhammadiyah Jambi mengundang adik-adik semua untuk bergabung untuk ikut berkuliah di program studi kehutanan Universitas Muhammadiyah Jambi, tentunya dengan fasilitas yang sangat lengkap, dengan dosen-dosen yang memiliki kualitas yang sangat baik, kemudian lokasi kampus yang juga terjangkau dan strategis itu, dan tentunya dengan biaya kuliah juga yang terjangkau. Jadi kami mengharapkan adik-adik semua untuk tidak ragu lagi memilih berkuliah di program studi kehutanan Universitas Muhammadiyah Jambi. Dan sampai ketemu di ruang perkuliahan untuk adik-adik semua. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Sama-sama, Bapak Bu Hendra Lisa. Kurniawan Shud MHUD. Semoga sukses selalu dan diberi kesehatan selalu. Dan untuk generasi milenial, kaula muda di luar sana, tunggu apa lagi? Ayo kuliah di Universitas Muhammadiyah Jambi. Dan untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jambi yang masih berkuliah, tetap semangat ya walaupun masih daring gitu. Dan saya Lisa Haryani sebagai host hari ini undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih telah membersamai kami di sini. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.